Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang terus meniti kebaikan dan juga perubahan agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan tentang ketenangan hati. Setiap manusia pasti menginginkan ketenangan hati, di mana ketenangan hati merupakan faktor utama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Hati yang tenang akan mengantarkan hati yang lapang, kehidupan kita yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita bakal ngulik gimana caranya biar hati kita selalu damai dan juga tentram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya hati dalam diri manusia. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka baik juga seluruh tubuhnya. Dan kebalikannya, jika segumpal daging itu buruk, maka buruk juga seluruhnya. Nah, ada satu hadis yang di dalamnya juga terdapat doa dan juga tips. Hadisnya itu diambil dari riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda sekaligus berdoa agar memiliki hati yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biqaika wa tardu biqadaika wa ta'nau bi'ataika. Yang mana artinya itu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa hati yang tenang. Hati yang tenang adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta agar hati kita dibimbing dan diarahkan. Caranya itu gimana? Yang pertama, kita highlight dari hadis yang di atas terdapat kalimat bahwa tu'minu biliqaika, yang artinya itu kita yakin dengan perjumpaan kita bersama Allah dan kita itu mengetahui tujuan hidup kita, yaitu untuk mendapatkan surga Allah. Nah, tujuan menjadi penting karena itulah yang akan menguatkan sebesar apa perjalanan kita. Di tengah-tengah kita akan mendapatkan godaan, maka kita itu akan mudah melewatinya jika kita mempunyai tujuan dalam hidup. Maka di sini kita harus menetapkan tujuan hidup kita supaya kehidupan kita mendapatkan ketenangan hati dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Mungkin ini adalah ayat yang familiar yang bunyi itu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Maka teruslah kita harus mengingat Allah dengan berzikir. Tips yang kedua yaitu watardo biqadaika, yang mana kita itu harus bisa menerima ketentuan dari Allah. Sungguh hati yang bisa menerima segala ketentuan dari Allah akan mengantarkan kebaikan dan juga kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan juga kesedihan, kita itu akan selalu menerima apapun itu, karena kita percaya bahwa segala yang datang itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu kejadian di dalam hidup kita itu bisa relate nih. Ketika misalnya kita lagi ngerasain down atau mungkin lagi banyak masalah, lagi galau, terus kita tiba-tiba ingin berzikir ataupun membaca Al-Quran. Nah, tiba-tiba hati itu tuh akan menjadi lebih tenang. Nah, karena memang Allah sudah menjanjikan sendiri yang mana kita itu akan ditenangkan hatinya jika kita mengingat terus kepada Allah. Dan tips yang terakhir, yang ketiga, yaitu wata'nu bi'ataika, yang mana saat kita merasa cukup ketika Allah berikan kenikmatan dalam kehidupan kita, maka kita itu harus belajar menerima apa yang sudah Allah berikan dan merasa cukup atas apa yang Allah hadirkan, karena sesungguhnya tidak ada yang kurang dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, melainkan manusia yang senantiasa tidak cukup dan kurang bersyukur. Mungkin itu 3 tips yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
dalam mendapatkan ketenangan hati. Nah, begitupun dalam pengendalian emosi sesuai dengan ajaran agama Islam, kita itu diajarkan untuk sabar dan pengampunan dan juga kontrol diri dalam menghadapi tantangan. Dimana setiap individu itu harus belajar untuk mengelola emosi mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.